Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigita Vina Putri dengan NPM 2302601012. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Akhlak Tasawuf yang telah diberikan oleh Ibu Siti Masturo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab terdapat berbagai arti dari kata hak, seperti ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat dan kewajiban. Dalam Islam, hak pengertian dibagi menjadi beberapa macam. Menurut ulama fikih, macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi. Hak dapat diartikan wewenang atau kekuasaan yang secara etis seseorang dapat mengerjakan, memiliki, meninggalkan, mempergunakan atau menuntut sesuatu. Oleh karena itu, berikut pengertian hak dalam Islam yang didefinisikan oleh berbagai ulama fikih. Definisi hak menurut pendapat beberapa ulama fikih sebagai berikut. Yang pertama, menurut sebagai ulama mutakhirin, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara. Yang kedua, menurut Syekh Ali Al-Kafifi, asal Mesir, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara. 3. Menurut Ustadz Mustafa Ahmad Az-Zafo, ahli fikih Yardaniyah asal Suriah, hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara, suatu kekuasaan atau taklif. Yang keempat, menurut Ibnu Nujaim, ahli fikih mazhab Hanafi, hak adalah suatu kekhususan yang terlindungi. Yang kelima, menurut Wahbah Al-Zuhaili, hak adalah suatu sifat kekhususan atau eksklusif di mana dengannya syara menetapkan suatu kekuasaan atau otoritas bagi pemiliknya atau kewajiban atas objeknya. Pengertian hak dalam Al-Quran. Pengertian hak dalam Al-Quran disebut dengan kata al-haq yang mempunyai 4 pengertian. Yang pertama, hak yang berarti untuk menunjukkan terhadap pelaku yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmah, seperti adanya Allah disebut sebagai al-haq, karena dialah yang mengadakan sesuatu yang mengandung hikmahnya dan nilai bagi kehidupan. Penggunaan hak yang demikian dapat kita jumpai pada ayat, "Kemudian kembalilah kamu sekalian kepada Allah. Dialah Tuhan mereka yang hak." Quran Surah Al-An'am ayat 62. Yang kedua, kata al-haq digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu yang diadakan mengandung hikmah. Misalnya, Allah SWT menjadikan matahari dan bulan dengan al-haq, yakni mengandung hikmah kepada kehidupan. Penggunaan al-haq seperti ini dapat dijumpai misalnya pada ayat, Allah tidak menciptakan yang demikian itu, matahari dan bulan, kecuali dengan hak. Quran Surah Yunus ayat 5. Yang ketiga, kata al-haq digunakan untuk menunjukkan keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang cocok dengan jiwanya, seperti keyakinan seseorang terhadapnya, kebangkitan di hari akhirat. Yang keempat, kata al-haq digunakan untuk menunjukkan terhadap perbuatan atau ucapan yang dilakukan menurut kadar atau porsi yang seharusnya dilakukan sesuai keadaan waktu dan tempat. Memasuki poin yang kedua, yaitu kewajiban. Di dalam Islam, kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara, yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya, kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan lainnya. Hak kewajiban muslim telah diatur dalam agama Islam karena memang Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik itu hubungannya antara manusia kepada Allah dan juga hubungan muamalah manusia muslim terhadap muslim lainnya. Bagi umat Islam, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang sangat penting. Banyak dalil-dalil yang mengungkapkan tentang hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, maka akan lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Yang kelima, mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 2162. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai hak dan kewajiban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.